Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armisa Putriyanti Ihsam dengan NIM 22095020334. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek hasil belajar. Adapun 3 jenis ranah dari aspek belajar. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, jejak pendidikan menurut Benjamin S. Bloom pada tahun 1953, aspek hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Aspek kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Domain atau ranah kognitif ini terdiri atas: yang pertama yaitu pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode. Misalnya, siswa mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua yaitu pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga yaitu penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, siswa menerapkan apa yang dipahami. Yang keempat yaitu analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Yang kelima yaitu sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya, kemampuan siswa dapat menerapkan cepat menghafal Al-Quran. Yang keenam yaitu evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu ranah afektif. Aspek afektif. Ranah afektif adalah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batin dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Hasil belajar afektif dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu yang pertama, penerimaan, yang mencakup tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Misalnya, kemampuan untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru mata pelajaran Quran hadis. Yang kedua yaitu partisipasi, yang mencakup kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya, siswa tidak mencontek waktu ujian berlangsung meskipun tidak ada pengawas. Yang ketiga yaitu penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima pendapat orang lain. Yang keempat yaitu organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Misalnya, mendapatkan nilai ajaran Islam sebagai pedoman dan bertindak sesuai dengan aturan hadis. Yang kelima yaitu pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuk menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Misalnya, siswa dapat mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan positif. Yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Aspek psikomotorik. Nah, pada ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif efektif. Hal ini bisa dilihat apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Maka
wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah yang pertama, persepsi, mencakup memilah-milah atau mendiskriminasikan hal-hal yang khas dan menyadari adanya perbedaan khas tersebut. Yang kedua yaitu kesiapan yang mencakup kemampuan menempatkan diri dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan ini mencakup jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan. Yang keempat yaitu gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan-gerakan tanpa contoh. Yang kelima yaitu gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar dan tepat. Yang keenam yaitu penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan menyesuaikan gerak-gerik dengan persyaratan yang berlaku. Misalnya, kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Yang ketujuh yaitu kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri. Misalnya, kemampuan membuat kreasi lagu mengaji. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.